Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di program Sapa Bengkulu. Masih bersama Bapak Albert C. Roland Thomas selaku Ketua KPID dan Bapak Gusmian selaku Koordinator Bidang Kelembagaan. Kami masih membahas mengenai KPID. Sudah dijelaskan tadi bahwasanya KPID ini sebagai badan pengawas tumbuh kembangnya lembaga penyiaran ya Pak ya. Kita juga akan membahas, saudara, bagaimana kondisi penyiaran di Bengkulu saat ini menurut Bapak Gusmian nih. Apakah persaingan di penyiaran di Bengkulu saat ini baik radio maupun televisi sudah sehat? Baik, terima kasih. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Berce tadi bahwa lembaga penyiaran di dalam operasionalnya, karena kan ini industri kan, industri penyiaran harus berpedoman pada ada buku P3SPS tadi. Nah lalu kemudian bagaimana perjalanannya? Nah ini apa yang disampaikan oleh Pak Berce tadi, ada yang sekali-kali ya, walaupun kami pantau itu 24 jam. Jadi kami monitor kegiatan lembaga penyiaran itu 24 jam. Tapi masih ada saja lembaga penyiaran itu yang tidak sesuai dengan P3SPS tadi. Oleh karena itu kita berpatokan lagi kepada regulasi. Nah bagi yang melakukan pelanggaran maka kan kita panggil. Jadi kita panggil apa persoalan, kenapa seperti ini, lalu kemudian bagaimana selanjutnya. Nah setelah ini kan upaya-upaya pembinaan, bukan tok pada konteks pengawasan. Kalau konteks pengawasan melanggar beri sanksi. Nah ini pada konteks pembinaan kembali ke situasi persaingan radio kan. Lembaga-lembaga penyiaran yang ada di Bengkulu yang ada lebih kurang 35, 17 radio dan 17 televisi dan 18 radio yang aktif di Provinsi Bengkulu yang di bawah pengawasan kami. Nah di dalam kondisi ya kemajuan teknologi kini kan, jadi para lembaga atau lembaga-lembaga penyiaran ini sedikit, terutama khususnya radio, sedikit kolab karena memang sumber pendapatannya dari periklanan itu jauh berkurang dari sebelum waktu COVID. Mulainya itu waktu COVID memang. Jadi seni-seni kehidupan ekonomi terutama industri di penyiaran ini juga mengalami hal yang luar biasa. Itu tadi di sisi lain adalah keterbatasan di dalam gerak laju ekonomi. Di sisi lain adalah memang muncul platform media lain ya di online ini. Jadi para pengusaha periklanan itu beriklan mengalihkan usahanya itu atau untuk core bisnisnya di dalam periklanan ke media sosial lainnya. Sementara radio dan televisi kan masih harus tumbuh dan kembang. Cuman karena pembiayaan itu banyak dialihkan oleh para pengusaha ke media sosial yang lain, maka hampir dikatakan kondisi sebagian besar lembaga penyiaran kecuali televisi mungkin kolab. Oleh karena itu kami di awal jabatan kami 2 tahun yang lalu, artinya mulai kami memangku jabatan sebagai komisioner, langkah kami adalah untuk memulihkan kondisi persaingan bisnis seperti ini. Makanya kami melakukan roadshow ke radio-radio dan televisi, mendeteksi apa saja yang menjadi hambatan dan peluang bisnis mereka untuk bisa tumbuh kembang berikutnya. Oleh karena itu kami berkesimpulan bahwa memang pendanaan untuk tumbuh kembang radio itu baik dari segi manajemennya lemah, kemudian juga dari kualitas itu tenaga-tenaga yang bekerja di industri penyiaran itu belum bisa bersaing. Maka kami melakukan langkah yang pertama untuk mengatasi pendanaan, kami menghubungkan melalui izin gubernur tentunya, menghubungkan lembaga-lembaga penyiaran ini dengan BUMN dan BUMD. Karena di BUMD dan BUMN itu kan ada dana CSR. Ya kami konsultasi dengan gubernur apa bisa ini dibagi untuk
radio yang notabene-nya ada juga UMKM dan industri. Maka beliau silakan supaya radio itu bisa bangkit kan, yang intinya mereka collab itu karena pembiayaan. Jadi sektor pembiayaan. Oleh karena itu kita lakukan itu sampai pada akhir puncaknya adalah menandatangani MOU antara lembaga penyiaran radio tadi dengan BUMN dan BUMD yang ada di Bengkulu di hadapan gubernur di ruang rapat gubernur. Jadi beliau saksikan sendiri dan beliau katakan bahwa radio dan televisi harus maju dan bergerak karena ini merupakan cara pemerintah. Jadi sudah ditandatangani itu, lalu kemudian perjalanan memang kalau radio tadi melalui PRSNI. Nah, jadi perjalanan kesininya ada perubahan, tapi tidak signifikan sebagaimana yang kita harapkan. Nah, ini kita lagi-lagi lihat manajemennya radio yang khususnya radio ini kan belum sesuai dengan apa yang memang tuntutan saat ini, jemput bola gitu kan, nggak dilakukan. Lalu kemudian kompetensi mungkin di broadcastnya bagus, tapi di mungkin sektor marketingnya kurang. Jadi masih cara-cara yang belum atau yang saya sebutkan lebih populer masih konvensional. Nah itu jadi kondisi radio atau lembaga penyiaran khususnya radio sampai dengan hari ini itu kesulitan di dalam pembiayaan. Oke, jadi kalau menurut KPID televisi ini masih settle ya Pak, masih aman gitu. Oke, jadi berdasarkan hasil penelitian yang terakhir bahwa 65% memang radio dan televisi itu masih dibutuhkan oleh masyarakat. Artinya masih, dan kami juga pernah mengundang dari Elsinta Jakarta tentang radio masih punya peluang bisnis ini. Nah, tinggal kepiawaian para pengelola yang berada di belakang radio itu seperti apa. Saya sudah melihat perkembangan pertama di Palangkaraya kemarin, lalu kemudian di Palembang. Radio-radio yang memang dikelola dengan manajemen yang bagus, lalu kemudian marketing yang hebat tadi, nggak kalah dengan itu, dan nggak ada katanya berkurang, kami terus Pak maju. Maka malahan yang di Palembang itu sampai buka cabang di Jakarta dan Lampung. Jadi nggak ada ceritanya Bengkulu itu nggak bisa maju sebenarnya kalau melihat melihat penanganan pengelolaan radio yang ada di Jakarta. Mereka kami datangkan sebagai narasumber berbicara di hadapan pengelola radio beberapa di tahun ini, di awal tahun ini kemarin. Jadi kami mengatakan bahwa kalau radio dan televisi itu ditinggalkan oleh pendengar dan penonton, tidak ya. 65% masih mengatakan bahwa ini alat hiburan, lalu kemudian sarana hiburan, sarana memperoleh informasi. Karena terus terang saja radio dan televisi ini jaminan ya, jaminan kualitas ya, berkualitas. Berarti permasalahannya itu cuma di dana dan manajemen ya, gitu ya, manajemen. Dua itu ya, jadi dua hal itu menjadi khususnya radio menjadi lumpuh. Jadi bagaimana selaku Pak Albert C, selaku Ketua KPID, kira-kira apakah ada persaingan di seluruh lembaga penyiaran di Bengkulu ini? Setelah ada persaingan itu, semuanya sudah sesuai regulasi atau tidak gitu? Bicara regulasi, seperti saya sampaikan tadi, memang ada radio yang dalam tanda kutip nakal, tentu kita akan panggil ataupun tegur seperti itu ya. Nah kemudian berkaitan dengan persaingan, tentu menyambung dari kata Pak Gusim tadi, kalau untuk televisi itu pada saat ini, kondisi saat ini ya tidak menjadi persoalan ya, karena tetap bersaing pada kontennya, hanya saja ada sedikit miss atau treble lah pada saat peralihan ASO kemarin. ASO kan beberapa kali ditunda, kemudian sejak 31 April kalau tidak salah saya itu 2022 itu sudah beralih ke ASO, namun faktanya ditunda, kemudian rekan-rekan seperti 2 TV lokal di Bengkulu ini sudah
mengalihkan ke digital, sehingga dua TV lokal di Bengkulu ini sangat drastis kehilangan pemirsanya karena di seluruh kota Bengkulu dan Bengkulu Tengah itu masih belum memiliki STB, karena itu belum sedang. Hanya itu persoalan yang kalau radio ya itu secara umum saya sampaikan tadi kondisinya ada sedikit banyak dijelaskan Pak Gusmian, ada 3 sebenarnya secara umum. Yang pertama adanya pergeseran minat masyarakat itu untuk mendapatkan informasi seperti itu, yang tadinya melalui radio kemudian beralih kepada platform-platform media baru seperti YouTube, TikTok dan lain sebagainya, karena menggunakan handphone kan semua lebih fleksibel seperti itu. Nah, kemudian faktor kedua yang disampaikan Pak Gusman tadi tentu faktor COVID-19 itu sendiri, di mana seluruh lapisan masyarakat itu berpengaruh mendapatkan dampak dari COVID-19 itu sendiri. Kemudian terakhir itu adalah faktor alam itu sendiri. Faktor alam di mana kami menemukan beberapa radio mengalami kerusakan towernya itu sendiri. Disambar petir dan lain sebagainya. Sehingga kerusakan ini sampai ke studionya, sehingga untuk bangkit lagi membutuhkan uang yang tidak sedikit seperti itu. Jadi sampai saat ini masih ada beberapa radio yang masih berjuang untuk itu, dan dia ada juga radio yang saat ini bersiar hanya beberapa jam saja sebagai menandakan bahwasanya KPID kami masih hidup loh, kami ingin bersiar loh, walaupun ya membuktikan, karena kita seperti kita bersama bahwa ketika radio ini bersiar dari pagi hingga malam kan membutuhkan listrik yang besar seperti itu. Kemudian juga membayar presenter dan lain sebagainya untuk penyiar ya seperti itu kan juga butuh uang. Seperti disampaikan Pak Gusman tadi, emang faktor utama untuk radio ini selain itu tadi ya faktor ekonomi dan manajemen itu sendiri seperti itu. Dan harapan kami selain kami fokus untuk melakukan pengawasan, tentu pembinaan kami kedepankan juga. Jangan sampai ya kalau radio ini mati semua di Bengkulu, kerja KPID cuma untuk TV semua kan seperti itu. Nah, ini jadi persoalan seperti itu. Ya. Kembali lagi ke pelanggaran tadi Pak, apa sih yang rata-rata penyiaran di Bengkulu ini apa yang dibuat banyak pelanggaran tadi, apa yang dibuat penyiaran Bengkulu sampai melakukan pelanggaran? Ya kalau pelanggaran biasanya rentan itu pada saat pilkada atau pilpres pemilu itu kan, yang sudah ditetapkan oleh PKPU dan PKP juga ada berkaitan dengan iklan. Nah, ini tentunya iklan itu kan untuk televisi itu 10 slot per hari dengan durasi 30 detik, dan untuk radio juga 10 slot per hari dengan durasi 60 detik seperti itu. Nah, terkadang teman-teman lembaga penyiaran ini menerima file ataupun dokumen dari pihak yang ingin melakukan iklan di lembaga penyiaran tersebut dengan durasi yang lebih yang sudah ditetapkan. Nah, kemudian ditayangkan, nah maka itu yang kami akan tegur seperti itu. Melebihi ketetapan 30 detik seperti untuk radio 60 detik. Nah, ini yang sering kali terjadi. Namun sebelumnya kami terus melakukan komunikasi dengan lembaga penyiaran, kami panggil termasuk teman-teman Kompas pada waktu itu juga kami panggil agar kiranya untuk iklan itu 21 hari terakhir pada saat pemilu seperti itu. Dan Pak Gusman ingin menambahkan? Sebagian besar lembaga penyiaran pelanggaran itu kalau dikatakan fatal juga enggak, karena memang sebelumnya itu kan kita sudah bagi buku P3 SPS tadi, lalu kemudian mereka diberi diklat atau semacam bimbingan teknis di sini, tinggal menyesuaikan. Jadi kadangkala itu tadi karena tuntutan bisnis sebenarnya, karena transaksi mereka dengan angka yang mereka inginkan itu, akhirnya mereka lupa ada hal normatif yang harus nggak boleh dilanggar. Nah, itu kami sekedar mengingatkan. Lalu kemudian tidak ada satupun lembaga penyiaran yang katakanlah bandel. Dia akan melakukan perubahan setelah kita komunikasikan tentang pelanggaran. Saya sampaikan tadi seperti radio tadi, nah itu yang nggak sulit itu mesti. Sebenarnya lembaga itu sudah tahu ya Pak apa larangan atau yang tidak bisa disiarkan, namun ada saja kelalaian dari lembaga tersebut menyiarkan secara tidak sengaja gitu. Oke baik Pak, pemirsa, setelah ini kita akan membahas topik inti yaitu mengenai KPID Award 2024. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Sapa Bengkulu.